Berikut ini adalah kisah hidup Insinyur Soekarno selama di Bandung yang saya buat berdasarkan hasil pencarian web. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Ia pindah ke Bandung pada tahun 1920 untuk melanjutkan kuliah di Technische Hogeschool (THS), yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Di sana, ia mengambil jurusan teknik sipil dan belajar dari dosen-dosen terkemuka, salah satunya adalah C. P. Wolf Schumacher, seorang arsitek Belanda yang mengajarkan Soekarno tentang seni menggambar dan arsitektur. Soekarno lulus dari THS pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dengan gelar insinyur dan menjadi salah satu lulusan terbaik. Selama kuliah di Bandung, Soekarno juga aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial. Ia bergabung dengan organisasi-organisasi seperti Jong Java, Indische Partij, Algemeen Studi Club, dan lain-lain. Ia juga mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli tahun 1927 bersama teman-temannya seperti Hatta, Sartono, dan Agus Salim. PNI adalah partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno juga menulis berbagai artikel dan pidato yang menggugah semangat nasionalisme rakyat Indonesia, seperti Indonesia Menggugat dan Aku Diponegoro. Di Bandung pula, Soekarno menikah dengan Inggit Garnasih, seorang janda kaya yang menjadi pendukung finansialnya. Mereka tinggal di sebuah rumah di Jalan Ciatel, sekarang Jalan Inggit Garnasih, yang menjadi saksi bisu perjuangan Soekarno. Di rumah itu, Soekarno sering menerima tamu-tamu penting, seperti Tan Malaka, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Rumah itu juga menjadi tempat Soekarno ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tanggal 29 Desember tahun 1923. Soekarno pernah dipenjara beberapa kali oleh Belanda karena aktivitas politiknya. Salah satu penjara yang pernah ia singgahi adalah penjara Bancai di Jalan Bancai. Di sana, ia ditahan bersama 3 rekannya dari PNI, yaitu Mas Koen, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja selama kurang lebih 8 bulan. Di penjara itu, Soekarno tetap bersemangat dan menulis surat-surat cinta kepada Inggit Garnasih. Ia juga menulis sebuah buku berjudul Indonesia Accused, yang berisi kritik terhadap sistem kolonial Belanda. Setelah dibebaskan dari penjara Bancai pada Agustus tahun 1930, Soekarno kembali ke rumahnya di Jalan Ciatel dan melanjutkan perjuangannya bersama PNI. Namun, pada tahun 1933, ia kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke ND di Pulau Flores bersama Inggit Garnasih. Di sana, ia tinggal selama 4 tahun sebelum dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1935. Soekarno baru kembali ke Bandung pada tahun 1942 setelah Jepang mengalahkan Belanda dan membebaskan para tahanan politik Indonesia. Di bawah pendudukan Jepang, Soekarno diminta untuk membantu mengorganisir rakyat Indonesia untuk mendukung perang Jepang melawan sekutu. Ia juga mendapat kesempatan untuk berkeliling Indonesia dan menyampaikan pidato-pidato yang membangkitkan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Mereka kemudian memimpin perjuangan Indonesia melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Soekarno juga menghadapi berbagai tantangan dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya.
Salah satu prestasi Soekarno sebagai presiden adalah menginisiasi Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung pada 18–24 April tahun 1955. KAA adalah pertemuan antara 29 negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka atau sedang berjuang untuk merdeka dari penjajahan Barat. KAA bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara Asia Afrika dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. KAA juga menghasilkan sebuah deklarasi yang dikenal sebagai Dasasila Bandung, yang berisi 10 prinsip dasar hubungan internasional yang damai dan saling menghormati. Soekarno tetap menjadi Presiden Indonesia hingga tahun 1966, ketika ia digulingkan oleh Soeharto dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan Tanggal 30 September atau G30S. Soekarno kemudian hidup dalam pengasingan di Istana Bogor hingga meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Ia dimakamkan di Blitar, kota asalnya, dengan upacara kenegaraan yang sederhana. Soekarno adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Indonesia. Ia adalah seorang pemimpin, pejuang, orator, arsitek, dan visioner yang berjasa dalam memerdekakan dan membangun bangsa Indonesia. Jejak-jejak sejarahnya di Bandung masih bisa kita lihat hingga sekarang sebagai bukti dari perjuangan dan pengabdiannya kepada tanah air.